ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tidak perlu kita harus menceritakannya kepada orang lain. Biarkan orang itu yang menceritakan kebaikan kita. Seperti ini Yesus katakan, apa yang diperbuat tangan kananmu, janganlah tangan kirimu mengetahuinya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Markus, bab 4 ayat 26 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali di media Karmelitub Aroma Sabda Mingguan. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita, ini berangkat dari kisah nyata seorang anak. Suatu kesempatan, ayah dan anaknya ini pergi ke ladang. Si anak yang kebetulan masih berumur 6 tahun bertanya kepada ayahnya, "Pak, kita ini hendak ke kebun untuk menanam benih. Setelah ditanam, lalu kita ngapain? Kita buat apa?" Ayahnya mengatakan bahwa, ya, kita biarkan saja begitu. Nanti dia akan tumbuh tunas sendiri, batangnya akan membesar sendiri, lalu dia akan mengeluarkan bulir dan akan kita memanennya. Nah, si anak ini kebetulan memang suka untuk mencari tahu, lalu dia bertanya lagi, "Kok bisa begitu ya, Pak? Kenapa daun benih itu bisa mengeluarkan tunas, bisa mengeluarkan batang, bisa besar sendiri, bisa mengeluarkan bulir? Kok bisa begitu ya?" Kamu jangan banyak tanya deh. Itu kita tidak ada urusan. Itu urusan Tuhan." Begitulah jawab sang ayah. Lalu anaknya ini stop bertanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bertolak dari cerita singkat ini, hari ini Yesus pun menggambarkan perumpamaan tentang kerajaan Allah melalui 2 perumpamaan, yaitu tentang bibit. Kita lihat yang pertama, saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama, bahwasannya petani itu datang hanya menaburkan benih. Ini dikisahkan dalam Injil.
hanya menaburkan benih lalu pulang. Artinya benih ini dia berjuang sendiri, mengeluarkan akar, tunas, batang, dan daun, dan siap untuk dipanen. Nah, inilah perumpamaan yang Yesus katakan untuk menunjukkan kerajaan Allah itu sendiri. Bahwasanya kerajaan Allah itu bertumbuh dalam diam. Kita lihat, diam ini bukan berarti dia diam pasif, tetapi diam aktif, menghasilkan sesuatu. Seperti benih ini, tidak banyak berkata, tidak banyak berbicara, tidak banyak berkoar-koar, seperti para politikus. Tidak seperti itu. Benih ini, dia tumbuh dengan diam. Nah, kerajaan Allah itu demikian. Dia bekerja secara diam-diam. Firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati kita masing-masing, itu pun awalnya itu dia bekerja secara diam-diam, dalam silent. Bekerja dalam diam. Tetapi siapa yang tahu misteri Allah itu? Misteri, dari kata misterion, tidak bisa dipahami dengan pikiran, dengan akal sehat, tetapi hanya bisa dipahami dengan iman. Itulah kerajaan Allah yang mau digambarkan oleh Yesus. Dan yang kedua, kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Tentang biji sesawi. Yesus kembali mengungkapkan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu digambarkan seperti butiran pasir, kecil, tetapi ketika ditanam, ditabur, dia akan tumbuh dan menghasilkan pohon yang besar. Burung-burung datang bersarang pada pohonnya. Orang memanen daunnya. Bahkan orang datang untuk bernaung di bawah naungannya. Ini mau menunjukkan apa, saudara-saudara yang terkasih? Bahwasanya gereja itu awalnya itu berkembang dari yang kecil sekali. Para rasul itu jumlahnya kecil sekali awal-awal. Mulai dari 12 orang. Itu gambaran bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh seperti buah biji sesawi ini. Awalnya itu kecil, namun bertumbuh semakin besar. Gereja pun demikian. Mulai dari kecil, walaupun mendapat tantangan dari banyak pihak, tetapi gereja terus berkembang. Dia menghasilkan cabang dan ranting-ranting, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan oleh karena adanya gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah gambaran dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang mau dihadirkan Yesus di tengah kita itu bukan sesuatu yang tidak nampak, tetapi sesuatu yang ada pada masa lalu, pada masa kini, dan pada masa yang akan datang. Pada masa lalu itu nampak dalam diri Abraham, Ishak, Yakub, dan para nabi. Kita lihat bahwa para nabi itu mewartakan kerajaan Allah itu, satu-satunya tujuan adalah mau menunjukkan Allah yang bekerja di dalam kehidupan manusia. Lalu yang kedua, kita lihat saat ini kita lihat gereja sedang berkembang. Kita semua yang hadir saat ini, menikmati hari ini, itu adalah bentuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah sebuah situasi di mana kita merasakan Allah bekerja di dalam diri kita. Allah merajai atas pikiran dan hati kita. Tidak hanya sekedar kata-kata yang tersirat dalam Injil atau dalam kitab suci, tidak. Allah itu benar-benar hadir di dalam diri kita. Ketika kita mewartakan kebaikan, membagikan segala sesuatu kepada orang lain. Nah, saat itulah sebenarnya Allah sedang meraja atas hidup dan diri kita. Dan yang berikut, kerajaan Allah itu hadir untuk masa depan. Sebenarnya kerajaan Allah yang mau digambarkan yang akan datang itu adalah kerajaan Allah yang bersifat eskatologis. Eskatologis nama lain dari yang akan datang. Akan datang itu maksudnya bagaimana? Bahwa kehidupan setelah kehidupan sekarang ini ada kehidupan yang akan datang. Itu kehidupan setelah kematian. Kita akan beranjak dari sini dan akan menuju ke kerajaan yang abadi. Hidup kita itu sekedar datang minum kopi, saudara-saudara. Sehingga sementara setelah itu kita berangkat lagi. Disitulah tempat kita, rumah abadi kita. Nah, bagaimana mau menentukan kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Ya, tindakan baik kita selama berada di dunia ini.
ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tidak perlu kita harus menceritakannya kepada orang lain. Biarkan orang itu yang menceritakan kebaikan kita. Seperti ini Yesus katakan, apa yang diperbuat tangan kananmu, janganlah tangan kirimu mengetahuinya. Ini artinya bahwa biarkan semuanya mengalir. Semuanya diketahui oleh Tuhan. Semuanya direncanakan oleh Tuhan untuk hidup kita yang akan datang. Semoga kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita masing-masing untuk mengenang kerajaan Allah yang masa lalu dan mempersiapkan diri untuk kerajaan Allah yang akan datang. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah hadir di dunia ini dalam bentuk atau dalam wujud yang nyata, yaitu Yesus Tuhan kami. Dia datang sebagai pribadi yang kudus sekaligus menjadi kerajaan Allah yang nyata. Kami mohon ya Bapa, biarkanlah kerajaan Allah itu tumbuh dan berkembang di dalam diri kami, di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mempersiapkan diri untuk menantikan kerajaan Allah yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.